Di tahun yang baru ini, kita harus punya pencerahan, ilmu dalam menghadapi hidup. Ilmu yang satu ini, kalau kita tidak mengetahui, sampai selamanya kita akan childish. Jadi anak kecil terus, nggak pernah bertumbuh jadi orang dewasa. Ketidakmengertian itu akan membuat beban kehidupan terasa lebih berat, yang seharusnya nggak berat-berat amat. Tahukah Anda bahwa beban dalam hidup ini itu memang diperlukan. Bahkan kadang sengaja ditambah-tambahkan beban yang diciptakan. Nah, tunggu dulu. Ini aneh memang. Pelan-pelan ya. Kita akan bawa ke dunia biologis dulu. Kita itu sebagai manusia wajib berolahraga. Olahraga. Yang diolah tuh raganya, jasmaninya. Sadar gak sih? Mengolah raga, mengolah jasmani itu menambahkan beban loh. Anda jogging, Anda lari. Anda setting jarak sekian kilometer setiap harinya. Dan minggu depan bertambah tuh distance jarak Anda lari atau jogging. Minggu ini Anda lari, Anda jogging 10 kilometer. Minggu depan mungkin 12 kilo, 15 kilometer. Tunggu, renungkan. Itu nambah beban bukan? Ya, sengaja menambah jarak, menciptakan distance, jarak waktu tempuh untuk Anda lalui. Daripada di rumah hanya males-malesan, mager, rebahan, itu bahaya sekali. Tubuh itu harus diolah supaya awet muda, panjang umur, sehat, kekebalan tubuh meningkat. Ketika Anda masuk tempat fitness, ini lebih ketara lagi. Yang main di berat ya. Baik yang Anda tarik, Anda dorong, alat-alat fitness. Alat-alat fitness itu pasti secara periodik Anda akan tambah bebannya. Yang Anda dorong, yang Anda tarik, yang Anda angkat. Awalnya 5 kilo, lalu jadi 10 kilo, 15 kilo, dan seterusnya. Renungkan deh, dalam dunia olahraga, olah jasmani, penambahan beban itu perlu untuk melatih otot, melatih kekuatan jasmani. Orang olahraga dibanding tidak pasti beda. Jangan malas olahraga ya, karena olahraga itu investasi waktu, investasi tenaga untuk membuat kita sehat. Orang yang gak olahraga dibanding orang yang olahraga pasti beda di masa tuanya. Jadi jangan pikir olahraga tuh buang-buang waktu gitu. Nanti Anda akan terasanya nanti umur 60-70, Anda akan lebih fit, lebih sehat, relatif dibanding orang-orang yang di masa mudanya hanya rebahan aja. Nah, sekarang ini menjadi pengantar nih untuk dunia psikologi, dunia jiwa. Kalau istilah olahraga itu ada, maka olah jiwa juga ada. Nah, hanya saja dalam dunia psikologi, dalam olah jiwa, kita nggak perlu nambah-nambahin beban. Beban kita emang udah banyak nih. Beban dari orang tua yang toksik, pasangan yang toksik, teman-teman yang toksik. Toksik itu orang yang baik kata-katanya yang nggak adil, sikap-sikap perilakunya yang menyakiti, merugikan, zolim, itu namanya toksik. Mau menang sendiri, nggak pernah merasa salah, memaksakan kehendak, nggak punya empati kepada kita, dan lain-lain sebagainya. Itu toksik. Nah, bedanya dalam dunia psikologi, dunia batin kita udah nggak perlu menambah beban jiwa. Memang udah banyak dari orang-orang sekitar kita. Apa maksud saya menyampaikan ini? Banyak orang ketika menghadapi masalah kehidupan, dia merasa dirinya paling sial, paling nggak beruntung, paling tidak berarti, tidak berharga, tidak berguna, hidupnya menderita banget, bebannya besar banget. Dia merasa percuma kalau begini hidup untuk apa juga, gak bahagia, menderita terus, kelam, gelap, gak enak, hampa, sesek. Kita bisa merasakan seperti itu karena kita anggap beban sebagai akhir dunia. Beban kehidupan kita maknai sebagai penderitaan untuk mengakhiri hidup. Kayaknya udah usai aja hidup kita. Padahal kalau Anda teliti, satu beban lewat pun nanti akan datang beban kehidupan yang lain. Hidup kan memang tempatnya ujian. Jangan salah ngarep lah. Jangan salah ngarep artinya
Jangan ngarep hidup tanpa beban gitu kan, nggak mungkin. Orang-orang yang menganggap beban kehidupan bagaikan dunia olahraga itu sebagai beban untuk melatih otot batin, sebagaimana dalam dunia olahraga melatih otot fisik, maka dia nggak akan terlalu merasa menderita. Orang tuamu yang toksik, pasanganmu yang toksik, orang sekelilingmu yang toksik, kamu anggap sebagai tanda petik beban untuk melatih otot batinmu, maka engkau akan tanda petik bersahabat dengan keadaan itu, nggak jadi musuh, nggak musuhan. Kalau kita renungkan baik-baik dan kita banyak bergaul kepada banyak orang, kita akan sadari bahwa semua orang itu pasti ada beban hidupnya, hanya saja jenisnya beda. Anda mungkin melatih otot batinmu, olah jiwamu, itu bebannya adalah orang tua. Orang lain di kakak adiknya yang zolim. Orang lain lagi pasangannya yang toksik. Orang lain lagi lingkungan kerjanya yang memfitnah dia, yang gak adil padanya. Jadi gak ada orang yang hidup tanpa beban. Jenis bebannya berbeda. Makanya sumber ketidakbahagiaan adalah membanding-bandingkan. Ini diingat deh, ini penting banget. Orang gak bahagia fix karena membandingkan, itu dia. Anda merasakan, mempersepsikan seolah-olah, duh si A, si B hidupnya lebih enak ya kayaknya ya. Ya kayaknya. Ya, banyak orang tuh pintar dalam pakai topeng, jaim, seolah-olah mereka bahagia. Di dalam mah rapuh-rapuh aja. Di dalam ya menjerit juga. Nah, tapi kita nggak salahkan mereka bahwa mereka jaim pura-pura bahagia. Ya memang harus begitu. Kita nggak mungkin mengumbar kesedihan kita. Kita nggak mungkin mengumbar penderitaan batin kita. Kita harus tampak baik dong. Dalam dunia pelayanan, dunia kerja, bahkan dalam dunia parenting, orang tua tuh harusnya pura-pura bahagia. Jangan menumpahkan semua unek-uneknya kepada anak. Nggak boleh curhat kepada anak. Nanti anak ya terbeban. Ya saya udah pernah ngomong lah ya bahwa masalah rumah tangga jangan curhat ke anak. Nanti anak persepsinya terhadap pernikahan rusak. Citra pernikahan di batin dia rusak. Takutnya dia nggak mau kawin. Ataupun kalau ketika menikah ya nanti tanpa sadar dia punya energi negatif. Citra pernikahan yang buruk nanti membuat dia melukai pasangannya. Karena dia sudah negatif thinking aja, pasangannya akan seperti yang dia lihat bapaknya atau ibunya gitu loh. Jadi begini, kalau kita menganggap beban kehidupan itu untuk olah jiwa, sebagaimana Anda tiap pagi jogging, seminggu 2 kali 3 kali Anda ke tempat fitness, Anda sengaja menghadapi beban untuk melatih otot jasmani, otot tubuh, maka pandanglah juga beban kehidupanmu ini untuk olah batin, olah jiwa, melatih otot-otot jiwa. Kalau mikirnya begini, nggak akan ada perasaan hidupku udah berakhir, hidupku kelam banget, berat banget bebanku, aku udah nggak ada harapan lagi. Karena selama ini ujian kehidupan Anda anggap musuh. Anda anggap sosok gelap, monster, raksasa hitam, pengakhir kehidupan. Bukan. Kita kalau sekolah, kita ujian. Kalau kita nganggap ujian itu momen kesempatan untuk naik kelas, ujian itu tidak akan jadi horor bagi kita. Ya memang nggak bisa dipungkiri. Dulu waktu saya SD, SMP, SMA, ujian juga menyeramkan. Takut nggak lulus, takut nggak bisa jawab soal. Itu wajar, alamiah. Tapi kalau persiapan kita cukup belajar, cukup latihan, cukup persiapan, ujian naik kelas itu tidak menakutkan. Jadi orang bisa takut, bisa nganggap suatu ujian itu seram karena dia kurang persiapan. Makanya penting loh kita dalam hidup ini banyak belajar. Dengar nasihat-nasihat orang bijak, baca quote-quote tentang kebijaksanaan, ikut seminar-seminar, ikut training, banyak belajar tentang ilmu spiritualitas, psikologi. Dengan Anda banyak belajar, banyak mendengar nasihat-nasihat yang membangun, Anda ketika menghadapi ujian hidup Anda, udah gak terlalu takut,
udah nggak terlalu terbeban karena ada persiapan, ada isinya nih. Kita kalau ikut ujian apa-apa nggak ada persiapan, nggak belajar ya takutlah. Cemas jadinya. Tapi kecemasan dan rasa takut itu bisa mendadak teratasi kalau kita cukup isi. Ada isinya nih, ada belajarnya nih. Makanya sayang banget ya kalau sebagian besar hidup Anda tuh hanya nonton di YouTube video-video tentang prank, tentang hiburan. Ya boleh sih, kita butuh hiburan, perlu. Tapi seimbangkan juga video-video tentang kebijaksanaan hidup, spiritualitas. Kenapa saya sering menyebut spiritualitas? Karena gini ya, mendengar motivasi saja tidak cukup loh. Kamu harus hebat, kamu harus semangat, kamu harus kuat. Itu saja tidak cukup. Karena dalam spiritualitas terkadang orang galau itu ya udah. Galau itu harus diizinkan, diterima. Sedih atau rasa hampa itu harus diterima, jangan dilawan. Itu cara manusiawinya. Jadi istilah jangan sedih, jangan galau itu tidak bisa berlaku dalam semua konteks. Nah, kalau kita belajar spiritualitas enak. Beban kita terima, kita hadapi. Kita acceptance, kita penerimaan, kita nggak lawan. Malah kita bersahabat dengannya. Kita ngerti beban hidup memang harus ada, kita nggak lari, kita hadapi. Kita anggap dia olah batin buat kita. Bukan lari dari masalah, bukan juga menjadi palsu, sedih disuruh nggak sedih gitu loh. Waktu kita sedih, menyendiri di kamar, di ruangan khusus, sedih secukupnya, berdoa kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, atau curhat kepada profesional, harus memang dikelola. Jadi rasa sedih, rasa kecewa itu dikelola, diatasi, bukan diingkari, bukan ditolak. Ujung-ujungnya kita mengatasi judulnya, bukan menolak, bukan melawan, bukan mengusir. Karena sampai kapanpun manusia itu jiwanya akan ada unsur sedih, takut, marah, kecewa. Tapi kita mengatasinya. Di dalam spiritualitas utuh kita melihat sesuatu itu netral, alamiah. Kita bersahabat dengannya, lalu mengatasinya. Kalau Anda hanya belajar ilmu motivasi, harus semangat, jangan putus asa. Lama-lama capek loh. Karena Anda disuruh harus jadi manusia sakti. Perubahan mindset itu perlu. Rasa sedih, rasa kecewa karena adanya beban kehidupan, itu perlu dikelola dengan pengertian. Aku sadar bahwa semua orang pasti ada beban hidup. Aku nggak boleh membanding-bandingkan. Orang lain kayaknya bahagia banget. Enggak, itu hanya topeng, jaim. Dia juga banyak beban. Dia juga merintih di batinnya. Dia terlihat bahagia karena nggak mau nyusahin orang lain. Aku juga gitu. Aku juga ada beban hidupku tersendiri. Aku menerima, aku menjalani. Ini untuk melatih otot batinku supaya aku naik kelas. Ujian kehidupan, aku harus tempuh. Aku mau naik kelas, aku mau dimuliakan, aku mau dewasa. Jadi kita akhirnya menjalani, membersamai beban hidup itu, bukan lari. Bukan menolak. Tapi dengan mindset yang benar, beban itu nggak terasa terlalu berat. Dengan kebijaksanaan, kewarasan yang cukup, dengan kesadaran dan spiritualitas yang cukup, kita nggak menganggap beban itu penghancur kehidupan, pengakhir kehidupan. Bukan. Dia adalah mitra untuk kita ujian dalam hidup ini supaya bertambah hebat, bertambah matang, bertambah dewasa. Anda sangat perlu mendengar sharing ini minimal 3 kali. Anda besok lusa dengerin ulang deh. Karena yang gini-gini ini, denger 1 kali, percayalah nggak langsung nyantol, nggak terukir. Sayang ya, ini tuh wejangan harta ya. Kalau Anda dengar asal lalu sayang banget sih. Padahal kalau ini bisa terukir, terpatri di batinmu, akan lebih ringan dalam menjalani hidup. Demikian ya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa. Teman-teman, saya ingin membahas gangguan-gangguan apa saja yang akan terjadi pada orang dewasa apabila inner child-nya belum didamaikan, inner child-nya belum rekonsiliasi, belum dipulihkan. Apa itu inner child?
Anda pernah mendengar nggak istilah kita ini semuanya sebenarnya hanyalah anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Sedewasa apapun kita, pasti ada teriakan, ada tangisan, ada kehampaan yang masih dialami diri kecil kita. Entah diri bayi, diri balita, diri kanak-kanak, diri remaja kita. Semua kesedihan atau kekecewaan, kehampaan inner child itu tersimpan di alam bawah sadar. Perlu teknik khusus untuk masuk ke alam bawah sadar untuk mengakses rasa dari si inner child ini. Apa dampaknya apabila inner child belum diterapi? Dampaknya bagi kehidupan orang dewasa itu seperti apa? Saya akan berikan beberapa contoh karena kalau semuanya saya paparkan bisa panjang sekian jam video ini. Ada orang yang di masa kecil, dia kekurangan figur ayah, terutama apabila ini dialami oleh seorang wanita. Seorang anak perempuan, dia kekurangan figur ayah. Sehingga inner child-nya entah rindu atau marah kepada sosok ayah itu. Berbeda-beda ya, ada anak perempuan yang karena dia kurang figur ayah, dia rindu akan sosok ayah. Sehingga dia ketika nanti dewasa, dia nggak bisa naksir sama laki-laki yang sebaya dengan dia atau bahkan lebih muda. Dia mau yang lebih tua, yang jauh beda usianya. Karena tanpa disadari, dia itu nanti menikah tidak hanya mencari suami, tapi juga mau mencari sosok bapak yang hilang dalam masa kecilnya. Tapi ada anak perempuan yang di masa kecil, dia mengalami kurang figur ayah karena ayahnya keras, ayahnya jahat pada ibunya atau pada dia dan keluarga. Sehingga inner child-nya ini menyimpan, memendam rasa kecewa, rasa marah. Tanpa sadar ketika di masa dewasa, wanita ini ada penolakan, ada mental block terhadap laki-laki. Berderajat, ada yang paling parah sampai yang paling ringan. Yang paling ringan, dia masih bisa suka, masih bisa sayang sama laki-laki. Tapi tanpa sadar ada beberapa gejala misalkan mood swing tertentu yang tanpa sadar melukai pacar, cowok atau suaminya. Dia nggak sadar itu. Ini yang lumayan ringan karena dia masih punya rasa, punya keinginan, punya cinta, masih bisa menyayangi, masih bisa menyukai laki-laki. Tapi ada yang lumayan berat, yaitu dia nggak mau nikah. Karena citra pernikahan di alam bawah sadarnya rusak. Yang dia tahu, yang dia rasa, baik terpendam maupun yang dia sadari, laki-laki itu jahat. Laki-laki itu nggak ada yang benar. Kalaupun dia sampai menikah karena mungkin tuntutan keluarga atau sosial, itu suaminya benar-benar jadi bulan-bulanan. Suaminya salah 2, dia marahnya 10. Itu 8 sebenarnya amarah-amarah dia untuk bapaknya tapi tumpah ke suami. Contoh lain. Contoh ada orang yang ketika di masa kecilnya orang tuanya terlalu pelit. Mama kata bu guru harus kontribusi 50.000, ada karya wisata ke sana, ada studi wisata ke situ ke sini. Jangan, nggak usah, ngapain, nggak usah ikut, nggak penting. Sehingga dia minder, hanya dia doang yang nggak ikut karena faktor biaya mamanya tanda petik pelit. Dia malu, dia minder, dia sedih kenapa kok minta uang padahal alasannya benar untuk kebutuhan bukan keinginan, itu pun gak dikabulkan. Gak cuma hal itu ya, dalam hal yang lain juga mama atau papanya pelit banget. Tanpa sadar, di alam bawah sadarnya, inner child-nya ada sebuah sugesti, nanti kalau aku punya uang sendiri, kalau aku gajian, kalau aku punya penghasilan sendiri, aku mau puas-puasin, aku mau bebas pakai duit. Dan tanpa dia sadar, dia sekarang menjadi orang dewasa yang gak bisa megang duit, boros gitu. Karena sedang memuaskan inner child-nya yang pengen balas dendam, tanda petik ya. Pengen puas-puasin pakai uang karena dulu sangat terbatas, sangat dibatasi. Bisa juga orang yang di masa kecil, orang tuanya terlalu memanjakan, semua serba dibolehkan, serba diiyakan. Akhirnya apa? Inner child-nya gak ada penghargaan terhadap uang. Jadi dalam ilmu parenting, nggak boleh berlebihan, jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu menyediakan apa-apa disediakan sampai-sampai anak tidak tahu cara berjuang, nggak menghargai proses perjuangan, nggak menghargai nilai uang. Contoh yang lain, ada orang yang di masa kecilnya orang tuanya terlalu otoriter, terlalu memaksakan kehendak, sering marah-marah, sering menghakimi, sehingga anak ini di masa kecilnya dia selalu merasa tertolak, merasa nggak pernah disetujui, nggak pernah didukung, nggak diterima. Dia sering merasa tertolak, merasa nggak dihargai, merasa nggak diterima.
Tanpa sadar, inner child-nya mengalami haus atau lapar akan penerimaan. Di masa dewasanya, tanpa dia sadari, dia akan sering gak enakan sama orang. Serba mengiyakan, orang minta apa, orang minta tolong apa, orang mengharapkan apa, dia selalu akan memenuhi walaupun dia sadar itu terkadang merugikan dia. Tapi dia gak bisa menolak, dia selalu menjadi a yes man, a yes woman, selalu mengiyakan. Sehingga dia kayak pelin-pelan dan gak enakannya tinggi. Rasa gak enakan tuh wajar dan manusiawi. Tapi kalau rasa gak enakannya Anda terlalu berlebihan, sehingga Anda selalu mengiyakan, selalu ingin menyenangkan orang lain, Anda selalu mengalah, gak punya prinsip, takut untuk menolak orang lain. Yang sebenarnya terjadi adalah inner child Anda haus atau lapar akan penerimaan, sehingga tanpa sadar Anda merasa bahwa kalau saya bisa menyenangkan orang lain, saya akan diterima, saya akan dihargai. Kalau saya memenuhi keinginan orang lain, saya akan merasa dianggap, saya akan merasa dihargai, saya akan merasa diterima, saya akan merasa berharga. Karena dulu di masa kecil, rasa-rasa ini gak terpenuhi. Anda sering tertolak, sering dihakimi, gak dianggap, gak merasa diinginkan oleh orang tua. Ada orang yang di masa dewasanya selalu takut gagal, takut salah, sehingga dia cemas, dia anxiety. Salah satu penyebabnya adalah di masa kecilnya, inner child-nya ini dipenuhi ketakutan. Orang tuanya ini tipe yang salah dikit dimarahi. Dia merasa insecure, dia merasa gak aman. Bagi si anak, salah berarti adalah akhir dari dunia. Keliru, salah, gagal, tidak sesuai dengan arahan orang tua, itu bagaikan akhir dunia, sangat seram sekali, sangat menakutkan. Di masa kecil mengalami insecure, rasa gak aman, rasa takut berlebihan. Sehingga tanpa sadar dia tumbuh jadi orang yang selalu cemas, anxiety, takut, gelisah. Karena inner child-nya selalu berseru-seru, hati-hati ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai gagal ya, jangan keliru ya. Di sebagian orang akhirnya terdampak seperti dia sering ngecek-ngecek kerjaan berulang-ulang. Nutup jendela pun udah tutup, dia cek lagi, padahal sudah tutup barusan. Kalau bikin surat proposal dia cek ulang, dia baca berkali-kali, dia takut salah. Padahal dia ngecek kerjaan tuh gak wajar, sampai 10-15 kali ngecek gak wajar gitu loh. Karena sangat takut salah soalnya. Nah, inner child-nya nih yang merasa insecure. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Butuh terapi, butuh treatment khusus. Karena waktu tidak menyembuhkan inner child. Percayalah. Kalau Anda gak percaya, coba kunjungi panti jompo. Oma opa walaupun sudah tua, jaraknya dengan masa kecil sudah puluhan tahun, pasti beliau-beliau tuh kadang masih yang terngiang-ngiang, bisa nangis sendiri, ngebayangin masa kecil mereka. Oma opa bisa cerita dengan detail loh. Detail banget beliau cerita tentang masa kecilnya. Sambil nangis, kadang sambil mau marah juga. Tergantung oma opa ya, tergantung apa yang dia alami di masa kecilnya. Sehingga kita harus sadar bahwa waktu tidak menyembuhkan. Yang memang sangat perlu diterapi. Inner child Anda perlu diterapi dengan teknik khusus. Saya sudah lama khusus fokus untuk memberikan terapi kepada inner child. Saya membuka kesempatan bagi Anda untuk privat. Kita akan terapi via telepon atau yang pertemuan 4 mata. Anda bisa mendaftar ya, dan nanti ini 2 sesi. Sesi pertama itu pendalaman. Saya mewawancara Anda mendalam tentang kisah masa kecil Anda. Panjang lebar kita bercerita, diskusi, brainstorming agar saya ketemu benang merahnya. Oh, inner child Anda kebutuhannya ini. Inner child Anda terluka dalam hal ini, hal itu. Nah, baru sesi kedua adalah terapinya, healingnya, restorasinya. Anda bisa mendaftar untuk ikut sesi private coaching baik via online, WA call, telepon WA, atau melalui pertemuan 4 mata. Anda bisa WA ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Dengan cara WA nama Anda, spasi usia, spasi lokasi. Spasi Anda mau via online atau via pertemuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.